Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS Video di sini. Pada video kali ini di RTS Video kita akan membahas salah satu komentar dari saudara RTS, di mana komentarnya ada seperti ini. Saya bacakan. Bang, request dong tolong dibuatin video tutorial pembuatan laporan-laporan seperti laporan harian, mingguan, bulanan, atau backup data proyek, justifikasi teknik, dan lain-lain pada proyek, atau tolong buat video yang ngejelasin tugas-tugas atau job desk tiap posisi di proyek, Bang. Nah, lalu dijawab oleh admin RTS, insya Allah yang masuk daftar list video. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa request dari saudara RTS, di mana kita akan membahas dari job desk tiap posisi di proyek. Nah, setelah itu pastinya kita akan mengkerucut sampai ke laporan-laporan seperti laporan harian, mingguan, bulanan, dan sampai laporan triwulan pada proyek seperti itu. Nah, langsung saja, pada proyek pekerjaan konstruksi pastinya ini ada dimiliki oleh owner. Owner ini pasti akan memerlukan beberapa pihak, di antaranya yaitu ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana. Nah, pastinya pihak-pihak ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan setiap dari tugas dan tanggung jawabnya ini itu saling keterkaitan satu sama lain, sehingga semuanya ini disebut dengan tim untuk proyek konstruksi. Nah, lalu pada video kali ini kita akan membahas dari tugas atau job desk dari konsultan pengawas itu bagaimana sih di lapangan itu. Nah, nanti pastinya akan kita bahas juga untuk tugas atau job desk dari konsultan perencana dan juga pelaksana. Nah, untuk video kali ini kita ke konsultan pengawas terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bahas untuk job desk-nya, kita perlu tahu apa itu konsultan pengawas. Jadi, apa itu konsultan pengawas? Jadi, konsultan pengawas ini ibaratnya seperti ini nih. Jadi, owner itu memiliki pekerjaan konstruksi. Nah, owner ini memilih pihak atau instansi atau perorangan untuk mewakili dari pihak owner yang memiliki kriteria atau yang memiliki ilmu yang sesuai di bidangnya untuk melakukan pengawasan di proyek konstruksi. Nah, jadi konsultan pengawas ini seperti dari wakil dari owner atau pemilik proyek di lapangan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan. Itulah siapa itu konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas itu adalah tangan kanan atau wakil dari pihak owner atau pemberi kerja. Nah, kita masuk ke job desk dari konsultan pengawas. Job desk dari konsultan pengawas diantaranya yang pertama, melaksanakan pengawasan. Nah, pastinya konsultan pengawas ini adalah tangan kanan dari owner, sehingga melakukan pengawasan secara keseluruhan di proyek. Baik itu dari segi teknis maupun segi administrasi di proyek. Kemudian membuat laporan prestasi pekerjaan. Jadi, konsultan pengawas ini tugasnya juga membuat laporan prestasi pekerjaan atau progres real di lapangan, di mana laporan prestasi pekerjaan ini yang diawasi adalah progres pekerjaan dari pelaksana atau kontraktor di lapangan. Kemudian mengawasi kuantitas maupun kualitas. Jadi, tugas konsultan pengawas di lapangan itu adalah pengawasan, yaitu baik segi kuantitas di sini adalah segi volumenya, kemudian kualitas di sini yang diawasi konsultan pengawas adalah segi dari material yang terpasang di proyek. Apakah nantinya itu material itu sesuai atau tidak? Nah, ini adalah fungsi atau tugas dari konsultan pengawas untuk memastikan kualitas dari material yang di proyek itu adalah sesuai dengan spesifikasi teknik. Kemudian meninjau dan menyetujui atau menolak MC0 dan juga gambar soft drawing. Jadi untuk MC0 apabila ada perubahan dan juga gambar dari soft drawing ini itu nantinya akan disetujui atau direview terlebih dahulu oleh konsultan pengawas dulu, baru dimintakan tanda tangan ke owner seperti itu. Apabila konsultan menolak, nah, untuk gambar soft drawing maupun MC0 apabila ada perubahan, wajib untuk dirubah seperti itu untuk pihak pelaksana.
Kemudian kita ke selanjutnya, yaitu tugas konsultan pengawas, yaitu memberikan masukan pendapat teknis mengenai penambahan atau pengurangan terhadap biaya dan waktu. Jadi konsultan pengawas ini juga berhak memberikan masukan terhadap adendum, baik itu segi waktu maupun segi dari biaya. Nah, apabila di lapangan itu terjadi keadaan yang tidak memungkinkan seperti pengaruh cuaca, kondisi cuaca karena alam, dan menghambat proses dari pekerjaan konstruksi, maka konsultan pengawas bisa memberikan saran untuk adendum waktu seperti itu. Kemudian melampirkan catatan di buku direksi. Nah, jadi tugas konsultan pengawas itu juga melampirkan catatan di buku direksi yang ada di direksi CAT. Mengapa begitu? Karena catatan di buku direksi ini sangat penting, di mana menunjukkan dari tugas konsultan pengawas ini berjalan lancar atau berjalan baik di lapangan. Dan juga catatan di buku direksi ini adalah sebagai komunikasi secara tertulis antara konsultan pengawas dengan pelaksana di lapangan mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan di proyek seperti itu. Kemudian membuat backup volume progres. Jadi tidak hanya membuat untuk progres pekerjaan, konsultan pengawas juga melampirkan dari backup volume progres. Jadi opnam volume dari lapangan dilampirkan untuk backup volume seperti itu, untuk memberikan bukti kondisi real di lapangan dan sebagai laporan pertanggungjawaban dari pihak konsultan pengawas kepada owner atau pemberi kerja. Kemudian memperingatkan atau menegur pihak pelaksana jika terjadi penyimpangan pada kontrak kerja. Nah, ini adalah fungsi utama dari konsultan pengawas untuk memanajemen dari pekerjaan konstruksi di lapangan. Sehingga apabila pelaksana terjadi penyimpangan, maka konsultan pengawas wajib untuk memperingatkan atau menegur dari pihak pelaksana apabila penyimpangan yang terjadi itu tidak sesuai dengan kontrak kerja. Lalu tugas selanjutnya dari konsultan pengawas yaitu membuat set instruksi atau engineer instruction di lapangan. Jadi apa itu SI atau EI? Jadi set instruction adalah instruksi lapangan yang bersifat resmi dan tertulis yang diterbitkan oleh owner maupun MK atau wakil dari owner, yaitu konwas atau konsultan pengawas. Nah, kalau di proyek ini biasanya yang membuat set instruksi adalah konsultan pengawas. Jadi set instruksi ini seperti peringatan kalau di proyek, misalkan saja pada pihak pelaksana itu memiliki batasan kontrak kritis atau keterlambatan. Nah, ini konsultan pengawas itu akan membuat set instruksi seperti itu. Nah, dalam proyek konstruksi pun ada batasan kontrak kritis di mana konsultan pengawas itu akan melakukan peringatan atau set instruksi, di mana dalam periode 1 yaitu rencana fisik pelaksanaan antara 0 sampai 70% dari kontrak, namun realisasi fisik pelaksanaan di lapangan itu terlambat lebih besar dari 15% dari rencana. Itu yang periode pertama, di mana periode pertama 0 sampai 70%. Lalu ada dalam periode 2, di mana dalam periode 2 ini yaitu rencana fisik pelaksanaan sudah sampai pada 70 sampai 100% dari kontrak, namun realisasi fisik pelaksanaan di lapangan itu terlambat lebih besar dari 10% dari rencana. Kemudian yang ketiga, untuk batasan kontrak kritis rencana fisik antara 70 sampai 100% dari kontrak dan akan melampaui dari tahun anggaran berjalan, namun realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% atau 10%. Nah, itu akan dikeluarkan set instruksi atau peringatan dari konsultan pengawas seperti itu. Nah, mungkin ini adalah apa saja sih dari job desk dari konsultan pengawas di lapangan. Sekian dari RTS Video, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.